Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman ya, karena ini rekaman. Sebelum saya mulai kuliah untuk pertemuan hari ini pertemuan kuliah online ini pertemuan yang rekaman ini pertemuan yang ketujuh. Seperti biasa kalau pertemuan ganjil kita mengandalkan rekaman ya teman-teman ya. Eh, Sebelum masuk perkuliahan, karena memang suasananya masih Lebaran, gitu ya, masih Idul Fitri, saya mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Oke, teman-teman, sehabis libur Lebaran ini kita ada kuliah 1 minggu di minggu ini lewat kuliah rekaman ini. Kemudian minggu depan kita sudah mulai UTS, teman-teman ya. Nah, di pertemuan 7 ini sebelumnya saya udah masukin materi itu kita mau belajar search engine optimization juga yang lanjutannya. Kita bicara tentang backlink ya. Kemudian karena memang minggu depan sudah UTS, mungkin materi itu akan saya mundurkan nanti di pertemuan ke-8 ya. Untuk pertemuan hari ini kita fokus untuk review materi teman-teman sebenarnya. Kalau online sebenarnya sih saya lebih senang tanya jawab ya teman-teman ya. Jadi Anda bertanya tentang seputar materi yang sudah disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 gitu ya. Apa yang kurang jelas Anda bisa tanyakan. Tapi karena berhubung ini kuliahnya rekaman ya mau nggak mau eh, kita saya akan review-review sedikit ya dari setiap materi ya di setiap perkuliahan. Oke, ini di pertemuan 1 ya. Kita bicara knowing your business ya. Kalau teman-teman masih ingat, ya ini definisi-definisi aja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman harap pahamin ya definisi marketing gitu ya. Kemudian versi tradisional versus digital gitu ya. Nanti secara apa ini akan keluar yang saya bicarakan di pertemuan ini akan keluar beberapa akan keluar di materi UTS untuk minggu depan ya. Oke, ini goals-nya, kemudian apa yang dimaksud dengan value ya teman-teman harus paham. Nah ini 4P marketing teman-teman harus paham juga nih. Kenapa resep untuk sukses ya di marketing ya. Ada 4P, ada product, price, promotion, dan place. Nah itu ini akan keluar juga nih. Ini penjualan versus pemasaran. Bedanya apa penjualan versus pemasaran? Kalau penjualan dimulai dari pabrik ya, tapi kalau pemasaran itu dimulai dari pasar ya. Kita ngelihat needs dari customer kayak gimana. Tapi kalau penjualan itu dia produksi dulu gitu ya. Sama kayak apa push dan push marketing dan push dan pull marketing modelnya sama. Nah ini standar ya, ini data-data dari ABGI. Anda harus paham nanti ada ini tabel-tabelnya Gen Z, Gen X, Gen Y ya, kemudian milenial gitu ya. Nah ini berpengaruh nanti saat Anda menentukan target market. Nah ini framework-nya kayak gini nih kalau di digital marketing kan di framework-nya sebenarnya kalau penjualan itu framework-nya ada sisi tradisional ya yang kita kenal kalau kita belanja di toko secara tradisional ya. Kemudian ada versi digital. Nah, kalau saya nggak akan bahas di sisi tradisionalnya, saya akan bahas di sisi pembahasan mata kuliah ini fokusnya di digital gitu ya. Digital itu juga ada yang pakai iklan dan ada yang non iklan, ads dan non ads. Kalau non ads sih gratis. Cuma efeknya nggak langsung boom ya, begitu Anda
promote hari ini, nggak langsung hari ini ketahuan impact-nya. Bisa jadi sebulan lagi, setahun lagi gitu ya. Atau bisa juga kalau emang Anda lagi untung ya hari ini Anda buat, hari ini juga Anda bisa closing. Tapi kalau misalkan ads biasanya impact-nya kalau emang iklan Anda sudah teruji gitu ya, target marketnya tepat, biasanya hari ini Anda pasang, hari ini Anda juga bisa closing gitu ya. Nah ini non-ads juga dibagi beberapa ya teman-teman ya, yang organik ya, bisa pakai website, blog, ya, bisa pakai sosial media, di dalamnya ada Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, YouTube ya. Ini non-ads ya. Kuncinya apa? Kuncinya harus konten, harus punya konten yang bagus ya, harus konsisten, harus ada engagement-nya gitu ya. Hasil memfollow Instagram Anda itu cuma baru titik awal ya sebenarnya teman-teman ya. Supaya bisa menarik apa target market Anda untuk memfollow Anda. Beda orang misalkan Anda ngepost konten baru followernya 1-2 orang, orang akan riskan ya untuk males untuk follow. Tapi kalau udah followernya ribuan gitu ya, biasanya orang nggak akan mikir panjang untuk follow gitu. Jadi setelah di follow itu akan ada engagement gitu ya. Terus ada algoritmanya kayak gimana gitu ya. Yang terakhir ya harus sabar ya. Yang pasti non ads itu karena tidak berbayar ya harus sabar. Kemudian kalau yang ini salah nih. Kalau yang iklan gitu ya, ini harusnya ads gitu ya, non organik gitu ya. Nah, ini dalamnya ada macam-macam, ada Google Ads, ada Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads ya, influencer, ya, email marketing, WhatsApp marketing, affiliate marketing gitu ya. Yang pasti Anda harus punya budget, harus punya knowledge-nya, harus punya ilmu gimana cara ngiklan, gimana cara bikin copywriting gitu ya. Kemudian harus tekun gitu ya. Kemudian up to date ya. Itu kuncinya. Terus ada value, brand, marketing strategi, nah ini ya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Nah ini bicara tentang journey, worksheet journey ya, customer journey ya. Mulai dia dari nggak kenal produk Anda, nggak kenal siapa Anda, sampai dia membeli apa yang Anda tawarkan, sampai dia catching apa yang Anda bicarakan. Gitu. Customer journey. Nah, ini bisnis model Canvas, Anda harus paham juga bisnis model Canvas, karena ini kepake ya teman-teman ya. Kalau Anda nanti bikin startup gitu ya, kemudian Anda nyari investor, biasanya banyak orang pakai bisnis model Canvas. Ya. Di sini ada cost structure, ada revenue model, target customer-nya kayak gimana, partnernya, value yang ditawarkan, cara relationship-nya gimana, distribution channel gimana, core kompetensinya, dan value configuration seperti apa. Ya. Ini contohnya dari Kelly's Lemonade ya. Oke, itu yang pertemuan pertama. Kemudian kita lanjut ke pertemuan kedua ya. Nah, pertemuan kedua kita bahas, ini kita bahas tentang customer behavior. Nah, ini BMC lagi yang tadi. Nah, ini pestel analisis. Biasanya kalau Anda mau analisis eksternal, gitu, banyak orang menggunakan pestel analisis. Politik, ekonomi, sosial, ecological, teknologi, sampai ke aspek legal. Dan sampai Anda berbisnis, tapi tersangkut masalah hukum gitu ya. Oke. Nah, ini kita memahami behavior dari customer kita untuk apa? Untuk attract customer gitu ya. Oke. Ini bicara tentang buyer persona, apa mengelompokkan customer Anda menjadi beberapa segmen. Nanti dari situ baru dihajar dengan konten-konten Anda gitu ya. Ini model buyer persona ya. Ada kompetitif, ada spontaneous ya. Ada yang metodological, ada humanistic, dan Anda bisa baca. Kemudian demografi dan psikografis, motivasinya gimana, faktor intrinsik ya, faktor dari luar,
dari eksternal yang sering kali memang berpengaruh ya, untuk memacu seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, ini contohnya kalau di website kayak gini, extrinsic. Nah, ini kalau Anda sering pesen-pesen tiket hotel, ya, mau liburan, ya ada faktor extrinsic kayak gitu. Ada juga faktor intrinsik dari dalam diri. Ada suatu hal yang membuat dia pengen melakukan gitu. Ada satu kesenangan, ada satu kebahagiaan. Ini lebih sulit diukur karena lebih soft nih. Contoh-contohnya. Nah, ini intrinsik versus extrinsic. Berikut dengan impact-nya ya. Ada positif. Kalau intrinsik dia lebih ke arah kiri ya. Kalau negatifnya, if I don't do this, I will face a penalty. Jadi ya itu sama kayak apa ya? Sama kayak Anda kredit rumah gitu kan. Kalau Anda nggak bayar, kalau Anda telat bayar cicilan sampai tanggal sekian gitu ya, Anda dikenakan penalti. Itu sebenarnya faktor intrinsik tuh ya. Atau sisi positifnya, I need to do this or I will feel bad. Ya. Saya harus melakukan ini, kalau enggak ngerasa nggak enak gitu. Itu intrinsik tuh susah diukur, gitu. Memang kayak gitu. Atau ekstrinsik tapi sisi positif ya. If I do this, I will get a reward. Misalkan kalau Anda bayar cicilan 3 bulan di awal, 3 bulan di muka gitu ya, maka Anda akan dapat bonus gitu ya, potongan harga, potongan diskon, diskon bunga misalkan gitu ya. Oke, ini tabelnya. Ini Anda bisa baca dan Anda bisa buat versus diri Anda gitu ya. Saat Anda selling produk atau jasa ya. Nah, ini juga ada bias kognitif biasanya ya itu yang berkaitan dengan irrational. Kayak dulu saat pandemi ya, sekarang udah mulai berkurang gitu ya. Ini tisu di luar negeri ada penjualan tisu. Kalau dalam negeri ada alat yang digantung kayak semacam elektronik gitu ya. Atau kalung ya, kalung yang bisa mencegah COVID. Nah, apakah terbukti? Enggak. Cuma memang karena emang ada efek bias kognitif aja orang akan buying. Ini pricing bias gitu ya. Dan ini mayoritas dari kita mungkin ngalamin ya. Kalau kita makan di tempat kaki lima gitu, tapi harganya restoran, kita akan bilang, wah mahal banget. Tapi kalau kita makan di restoran dengan harga yang sama, gitu, kita bisa bilang murah loh makanan. Ini namanya pricing bias. Jadi kita packaging aja gitu. Sama kayak Anda jual sesuatu, gitu ya, harga dasarnya misalkan 40.000, kemudian Anda rebranding, kasih package yang menarik, gitu ya, tempatnya menarik, kotaknya menarik, gitu ya, packagingnya menarik, gitu ya, trend eksklusif, gitu ya, maka Anda bisa upgrade harga itu. Dari 40.000 bisa jadi 150.000. Itu pricing bias. Orang apakah melihat harga itu akan mahal? Enggak. Dia akan melihat harga itu murah. Jadi karena apa? Karena Anda udah mempackage barang yang Anda jual. Banyak orang yang pakai itu sampai dia nyewa influencer gitu ya. Untuk apa? Untuk menaikkan harganya dia. Biasanya kalau orang-orang udah mentok, misalkan, waduh, gue nggak bisa bersaing lagi nih, harganya udah nggak bisa mentok. Ya ganti packaging-nya yang menarik. Terlihat eksklusif. Walaupun waktu orang merasakan produk itu sebenarnya sama aja gitu. Barangnya sama, gitu. Rasanya sama, dengan harga yang dia beli 2 kali lipat. Tapi dia merasa barang itu murah atau barang itu it's a normal price. Karena apa? Karena Anda sudah packaging. Kayak sama aja kayak Anda dandan pakai kaos gitu. Pergi pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sandal jepit.
Beda dengan Anda pakai sepatu pantofel gitu ya, kemudian pakai celana bahan, pakai jas, beda. Kelasnya udah beda, grade-nya udah beda. Nah, itu memang kita bisa making ya, terus aversion ya, kemudian ada heuristik. Nah, ini Anda bisa baca ya. Pertemuan kedua. Kemudian ini pertemuan ketiga. Ini strategi pemasaran, bicara tentang marketing funnel. Nah, ini Anda harus paham marketing funnel ya. Cara sebenarnya attract customer, mulai dari dia nggak kenal produk kita, atau dia nggak kenal kita sama sekali, sampai dia bisa kenal, bisa tahu apa apa capabilities kita gitu ya, apa yang kita jual gitu, sampai dia memutuskan untuk buying. Ini marketing funnel. Ada juga yang sekarang tripwire funnel nih, ini yang lagi in. Tripwire funnel itu yang gerakin sebenarnya roda bisnisnya adalah member-member Anda gitu ya. Anda jadi semakin Anda nge-trigger mereka gitu, maka perputaran bisnisnya akan semakin cepat. Ini tripwire funnel. Jadi ada istilahnya cold worm gitu kan ya. Kemudian begitu dia masuk ke dalam market Anda gitu ya, gimana caranya remonetize gitu ya. Apa bahasa flywheel marketing ini. Bahasanya apa? Monetize lebih banyak dari target market. Sorry, tadi bukan tripwire funnel, tapi flywheel marketing. Oke, ini Anda bisa baca nanti flywheel marketing. Kalau ada yang kurang jelas, Anda bisa tanya di grup Telegram, teman-teman ya. Karena emang jatahnya kita minggu ini ketemunya by rekaman. Oke, lalu kita ada copywriting, ya ini teknik gimana caranya kita menarik minat calon customer kita dengan cara apa? Dengan cara tulisan. Dengan menulis sesuatu ya. Nah, ini kan contoh-contohnya. Beda ya antara writing biasa dengan copywriting ya. Copywriting itu ada semacam interest orang. Tapi kalau writing orang Anda writing gitu ya, orang baca ya udah sekilas saja dia baca. Tapi kalau copywriting begitu dia baca, dia akan memproses di otaknya. Sekali, dua kali dia baca mungkin dia akan jadi tertarik, akan nempel di otaknya gitu ya. Itu copywriting. Tapi kalau writing biasa ya sekedar baca aja gitu. Ini bicara tentang target. Biasanya copywriting related juga pada targetnya kelas mana gitu ya. Nah, ini yang kemarin saya demoin ya, pakai Google Trends ya. Nah, ini kaitannya dengan week sebelumnya ya. Pembahasan yang tadi persona segala macam. Oke. Ini type of copy ya. Ada juga namanya clickbait ya. Tapi kalau clickbait itu saya kurang rekomen sih sebenarnya. Biasanya traffic-nya di awal besar gitu, tapi setelah itu orang jadi males gitu. Karena apa? Karena nggak sesuai biasanya. Antara judul dengan isi itu nggak sesuai. Nah, ini bicara pembukaan tentang SEO copywriting ya. Oke. Ya, ini ada yang kontroversial. Nah, ini cari deep benefit ya. Kemarin Anda tugasnya juga ada bikin cari deep benefit juga ya, teman-teman ya. Oke, itu pertemuan yang keempat. Masuk pertemuan yang kelima. Oke. Kelima. Nah, ini copywriting landing page ya. Ini biasanya isi copywriting landing page ada 13 ini, teman-teman. Silakan aja Anda lengkapin gitu ya. Karena biasanya kalau
dia udah masuk 13 unsur ini, ya minimal dia nanya target market Anda. Syukur-syukur bisa beli gitu ya. Kalau pengalaman saya sih beli gitu ya. Di website yang pernah saya demo. Nah ini nih phone bisnisnya. Sekarang saya record. Siapa yang berkunjung saya record. Jadi si Apple nolak. Oke, ini kayak ini nih. Ini landing page nih teman-teman. Kalau Anda mau tahu. Belakangnya ini WordPress. Ini saya pernah liburan dibiayain sama ini. Jadi saya liburan ke Jogja dan Purwokerto gitu ya. 3 hari atau 4 hari gitu. Dengan modal ini gitu ya. Jadi saya launch hari ini gitu. Besoknya saya udah dapat ngantongin jutaan dari sini. Akhirnya ya semuanya dibayarin dari situ. Oke, ini searching di benefit. Oke. Sampel-sampelnya bikin headline, penawaran, problem ya. Oke, ini saya kasih sampel-sampelnya, tinggal Anda modified aja gitu. Oke, kemudian yang terakhir, yang ke-6. Nah, ini yang ke-6. Nah, ini search engine optimization. Nanti ada lanjutannya deh, habis mid test ya. Saya juga mau bikin sampel. Saya akan kasih sampel cara Anda spamming ya. Spamming, kemarin kan udah bikin akun Medium, Wattpad gitu ya. Nanti cara Anda bikin spamming di Google gitu ya, menggunakan akun-akun itu. Gitu ya. Makin banyak Anda create konten gitu ya, maka akan semakin besar peluang Anda untuk closing. Gitu ya. Anda jualan apapun nanti. Ini SEO ya. Nah, ini kemarin yang saya bilang dengan keyword atau dengan backlink. Kalau keyword itu powerful ya, teman-teman, keyword begitu. Tapi saingannya juga besar. Ya. Nah, kalau ini dengan backlink, backlink ini ada situs yang support. Jadi kalau kita punya website, gitu ya, Google itu akan mengindeks website kita. Semakin website kita semakin dipercaya sama Google, mindsetnya, mindset CEO itu, makin dipercaya sama Google, maka website kita akan mudah ke indeks. Atau boleh jadi dia akan muncul di page 1 search engine gitu. Kuncinya apa? Kuncinya ya itu tadi, nggak ada plagiarisme gitu ya, nggak ada copy paste gitu ya, original, kemudian makin banyak yang referensiin gitu ya website Anda. Nah, banyak yang referensi website Anda itu yang disebut backlink. Gitu. Ada website orang lain gitu ya, mereferensikan website Anda, itu namanya backlink. Ya, ada website orang biasa gitu, ngambil dari tulisan Anda, itu backlink. Anda dapat backlink dari sana. Atau dari endorse dari influencer gitu, Anda bayar dari website ternama gitu, Anda bayar untuk placement backlink gitu ya. Nah, itu referensi sebenarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan backlink. Makin banyak yang mereferensikan isi website Anda, maka grade website Anda akan semakin naik. Maka nggak akan sulit Anda untuk writing sesuatu, kemudian naik di top position gitu ya. Jadi main jujur aja gitu. Oke, nah dari keyword ini sebenarnya kalau emang kita menang di keyword gitu ya, ini juga bisa mendatangkan backlink secara original gitu ya. Atau bisa juga kalau kita nggak mau ambil pusing gitu ya, kita beli backlink dari orang lain. Atau sebenarnya kita punya banyak website, kita punya 100 website backlink gitu ya.
dan ada website utamanya gitu yang kita referensiin. Seperti itu. Gambarnya ada ya kalau nggak salah. Nah ini pastikan ya ini backlink itu bukan dari si class IP yang berbeda, gitu. Bukan dari si class IP yang sama, harus berbeda gitu. Bukan hasil copy paste. Gitu. Nah ini teknik-tekniknya gitu ya. Biasanya Google bisa merubah-rubah algoritmanya. Itu Anda harus up to date ya. Memang paling gampang ya jangan backlink yang ecek-ecek, jangan langsung nembak ke money site-nya ya. Situs yang Anda targetkan untuk menghasilkan uang. Tapi Anda arahkan ke beberapa itulah website gitu ya. Dari yang kecil-kecil ini gitu ya, lari ke tier 3-nya gitu ya. Dari tier 3 lari ke tier 2 baru tier 1. Karena kalau misalkan di sini Google udah percaya sama situs ini gitu ya, begitu dia referensiin satu situs, maka grade-nya lebih tinggi ketimbang dari situs ecek-ecek gitu ya. Referensiin website Anda, nah itu grade-nya beda. Sama aja gitu. Kalau pejabat yang ngomong kan banyak orang yang percaya. Tapi kalau orang biasa yang ngomong tentang sesuatu misalkan, nah itu belum tentu orang percaya. Ada backlink, nah ini money site-nya di sini, tier 1-nya, tier 2-nya, tier 3-nya. Nah, tier 3 ini biasanya banyak website-website yang resiko kena ban. Gitu ya. Kalau website resiko kena ban sama Google, jangan kamu langsung nembak ke money site-nya. Karena once dia kena ban sama Google, maka akan efek ke website yang direferensi. Itu akan efek. Nah, ini tipe-tipe algoritma Google. Oke. Oke, itu teman-teman ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Minggu depan kita UTS. UTS itu soalnya kalau udah ada yang pernah ikut kelas saya, soalnya ada 2 teman-teman. Saya selalu bikin 2, soalnya pilihan ganda dan esai. Ya, utamanya adalah pilihan ganda. Esai itu adalah sebenarnya cuma pembantu nilai aja gitu, nambahin nilai. Kalau Anda nilainya kurang bagus, nah itu esai itu akan membantu nilai. Ya, biasanya saya buka kalau pilihan ganda itu 24 jam teman-teman ya. Jadi Anda misalkan ujiannya hari Selasa gitu ya, dari malam saya buka sampai besok. Anda bisa ngerjain kapanpun, bebas gitu ya. Kemudian untuk esainya juga sama 24 jam. Gitu. Oke, terus buat Anda ya, yang belum mengumpulkan tugas nih, ini kemarin saya periksa lagi yang tugas 1, ternyata hanya beberapa orang aja yang sudah melakukan update ya, dari review-review atau komen yang saya berikan. Mayoritas Anda tidak melakukan atau malah masih ada yang belum mengumpulkan gitu ya. Saya nggak akan maksa Anda untuk mengumpulkan gitu ya. Cuma saya mengingatkan aja kalau Anda mau lulus silakan kerjakan tugas. Tapi kalau Anda nggak mau lulus ya silakan. Anda bisa sesuka Anda aja gitu ya. Karena memang porsi tugas ini lumayan besar. Gitu aja. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan di grup Telegram. Oke, kemudian di week 7 saya ada posting tugas lagi untuk follow Instagram ya, sisanya. Silakan nanti di-follow dan di-capture, jangan lupa capture. Capture itu sangat penting sebagai pembuktian. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.